Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagian orang menganggap bahwasanya salafi itu adalah orang yang anti alergi dengan perbedaan. Salafi Wahabi adalah orang yang menutup perbedaan. Salafi Wahabi adalah orang-orang yang ta'assum taklid kepada seseorang atau mazhab tertentu. Maka semua tuduhan ataupun framing yang buruk dan jelek yang dialamatkan kepada salafi adalah sesuatu yang tidak benar atau tidak valid. Buktinya zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, salafiyun adalah orang-orang yang mengaku semua mazhab yang ada. Sehingga kalau kita ingin berbicara tentang mazhab yang ada, misalnya mazhab Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, maka tentunya di sana kita banyak mendapatkan khilaf-khilaf di antara para ulama, perselisihan perbedaan pendapat di antara para ulama. Maka dalam perkara ini kalau dikatakan salafi Wahabi adalah orang yang alergi atau anti dengan perbedaan khilaf di antara para ulama, maka itu adalah merupakan perkataan yang salah dan keliru dan cenderung kepada tuduhan dusta kepada orang-orang yang berjalan di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Namun salafi Wahabi adalah orang-orang yang menerima perbedaan khilaf. Kalau perbedaan khilaf itu adalah perbedaan yang ringan, yang sifatnya khilaf fiqhiyah di antara para ulama yang terjadi di antara mereka ketika mereka memandang salah satu perkara yang notabene-nya perkara tersebut masih bisa kita tolerir, tasamu di dalam ikhtilaf tersebut. Adapun dalam perkara usul, dalam perkara pondasi atau dalam perkara yang berkaitan dengan pokok-pokok dalam agama Islam ini, seperti rukun Islam, rukun iman, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan rukun Islam dan rukun iman tersebut yang terkait dengan kedua perkara tersebut, kalau di sana sudah jelas nampak kepada kita Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka tidak ada lagi celah untuk berselisih di dalamnya. Tidak ada lagi berselisih di dalamnya. Misalnya ketika kita membahas tentang tauhid, membahas tentang kesyirikan, maka kalau kita berbicara tentang usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka tentunya di sana ada pondasi-pondasi yang tidak boleh ada khilaf di dalamnya. Misalnya ini adalah tauhid, maka ini adalah syirik, maka tidak boleh orang kemudian tasamuh atau berlapang dada dengan perselisihan yang ada. Misalnya orang ingin mendatangi kuburan tertentu atau melakukan tawassul syirkiyah atau tabarruk syirkiyah, kemudian orang mengatakan kita kan saling bertoleransi, saling tasamuh, berlapang dada dengan perselisihan yang ada. Tidak seperti itu. Jadi memahami perselisihan yang ada di antara Ahlussunnah wal Jamaah adalah perselisihan yang bersifatnya ikhtilaf fiqhiyah. Apalagi yang berkaitan dengan fikih kontemporer yang selama ini kita mengetahui adalah peristiwa-peristiwa yang baru terjadi yang kemudian para ulama melihat istinbat dari Quran dan Sunnah Nabi SAW betul dengan qiyas yang kemudian mereka berijtihad dengan perkara tersebut. Oleh karena zaman rahmatullah jalla jalaluhu, kalau dikatakan salafi Wahabi itu anti dengan perselisih perbedaan, salafi Wahabi sangat menutup diri dengan perbedaan yang ada, maka bisa benar bisa salah. Benar kalau kita mengatakan itu adalah ranah ikhtilaf fiqhiyah yang sifatnya furu'iyah. Adapun dalam perkara usul, maka seseorang tidak boleh kemudian ada di dalamnya perbedaan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.